Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para tuan guru, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak jamaah Masjid Nurul Iman Pelum Alam Tirta Lestari yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa pula nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan kepada Allah saat tutup usia nanti, saat meninggal dunia nanti, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul udma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan malam keempat daripada bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah ini, mari kita awali pertemuan ini dengan melantunkan nazam al-asmaul husna. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik ini ada keberkahan untuk kita semua, hasil maksud yang dicita-citakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillah ibadana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya
Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mu'adhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adalu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Adhar ya Nafi'u ya Nur ya Badi' ya Baqi ya Warid ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajabur
ahsanina wa rafa' darajatina wa zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihan nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribana anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balli maqasidana wa qadi hawaijana walhamdu li ilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman nas'aluka al-ijabah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mawa'idul Husburiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam hadis nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-hadithur rabi'a asyara. Ini adalah hadis yang ke-14. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Anas bin Malik bin An-Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Zundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Malik bin Taimullah bin Tha'labah bin Amr bin Al-Khazraj. Ya. Ini didoakan oleh Nabi dengan doa yang luar biasa. Karena 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik mendedikasikan dirinya melayani Kanjeng Nabi, karena memang dulu oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, ini Anas diberikan kepada
Nabi Muhammad SAW. Karenanya wajar kalau beliau banyak meriwayatkan hadis karena sehari-hari bersama Nabi, bersama Rasul. Sampai dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan Anas bin Malik didoakan dengan doa Allahumma aktsir malahu, ya Allah banyakkanlah hartanya Anas bin Malik. Orang punya kebun kurma paling banter setahun sekali panennya. Beliau rata-rata 2 kali dalam setahun. Wa waladahu, dan banyakkanlah anaknya, banyak anaknya. Wa atil hayatahu, panjangkanlah hidupnya, umur, alhamdulillah panjang umur. Waghfir lahu, dan ampunilah dosanya. Ya, Masya Allah, beliau berkah hidupnya. Bahkan jumlah hadis yang beliau riwayatkan sekitar 2286 hadis. Luar biasa, bukan jumlah yang sedikit ya. Dan kalau tadi didoakan oleh Nabi supaya panjang umur, Sayyidina Anas bin Malik ini wafat pada tahun 93 Hijriyah, bertepatan dengan 712 Miladiyah, di Basrah pada usia 103 tahun. Panjang umurnya dan barokah luar biasa ya. Dan 200 sahabat itu mengambil ilmu dari jalur Anas bin Malik. Itu sekilas tentang Sayyidina Anas bin Malik. Jadi harus tambah wawasan kita tentang para sahabat. Kita berharap juga dapat syafaat dari orang-orang saleh seperti itu ya. Qala, ini Sayyidina Anas bin Malik berkata, iltaqo, pernah bertemu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a Jibril. Kalau di situ ada alif ya, ma'a Jibril, boleh dibaca Jibril, boleh dibaca Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi atau Rasulullah pernah bertemu bersama atau dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala, lantas beliau, yakni Kanjeng Nabi, bersabda, persisnya bertanya kepada malaikat Jibril, hal ala ummati hisabun, apakah atas umatku hisabun, ada hisab, yakni dihisab, dihitung tentang apa saja yang dilakukan, yang dikerjakan ketika di dunia. Kita semua kan dihisab ya. Tapi Kanjeng Nabi mengkonfirmasi, bertanya kepada siapa? Malaikat Jibril. Faqala, lantas Jibril menjawab, berkata, na'am, iya, alaihim hisabun, atas mereka, yakni atas umatmu wahai Rasulullah, hisabun, itu ada hisab. Jadi kita semua dihisab, dihitung. Seperti halnya anak-anak itu ketika sebelum kenaikan kelas ada evaluasi ya, kemarin ada PTS, penilaian tengah semester, ada nanti PAS, penilaian akhir semester, ada lagi nanti UKK, ada lagi ujian akhir. Wah, itu hampir mirip, sama-sama diuji. Nah, cuma nanti kita di hari kiamat dihisab. Ghairu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ghair itu secara bahasa bukan, maksudnya kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, laisa alaihi hisabun, laisa, tidak ada, alaihi, atas Abu Bakar, hisabun, hisab. Luar biasa. Maka bahasan ini kita juduli tentang keutamaan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya, memang Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memiliki keistimewaan, memiliki khususiyah, termasuk juga dalam 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga. 10 orang itu kata Nabi, ya, siapa itu? Abu Bakrin fil jannah, kata Nabi. Abu Bakar ada di surga. Wa Umar fil jannah, Sayyidina Umar bin Khattab di surga. Kemudian wa Utsman fil jannah, Utsman di surga. Wa Ali fil jannah, Ali juga di surga. Wa Tolha fil jannah, Tolha juga ada di surga. Kemudian wa Zubair, siapa? Sayyidina Zubair juga fil jannah. Wa Abdurrahman, dan Abdurrahman bin Auf, ya, di surga. Nanti saya cerita nih Abdurrahman bin Auf, ya, fil jannah. Wa Sa'dun, dan Sa'ad, yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada kaitan kerabat dengan Nabi dari jalur Aminah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga fil jannah. Kemudian wa Abu Ubaidah, ya, dan Abu Ubaidah ini bin Al-Jarrah juga di surga. Nah, kemudian siapa lagi? Tadi ada yang ketinggalan nggak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid ketinggalan. Ya. Wa Sa'idun fil jannah, dan Sa'id juga di surga. Baru wa Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Ini rawahu Tirmidzi. Jadi ada 10. Maka termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini riwayat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat yang terkenal sebagai orang yang dermawan dan bahkan kaya raya. Sedikit saya bercerita tentang Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kita ngobrol, ya, enak sebenarnya bisa ngobrolin, membicarakan tentang sahabat, orang-orang soleh. Jadi kalau ngopi enak tuh, misalnya kita BBM, bincang-bincang manfaat, ngobrol tapi ngobrol santai, ngomongin tentang orang kaya di zaman sahabat. Sayyidina Abdurrahman bin siapa? Auf, ini orang yang pandai melihat peluang, orangnya mudah mencium bau uang, tanda petik, ya. Beliau ketika perang Badar usai, beliau ini mencari ranting dan kayu bakar untuk dijual di pasar. Orang banyak mencibir beliau, ngapain jualan kayu bakar? Orang kayu bakar gampang dicari, gampang didapat, buat apa? Tapi Abdurrahman bin Auf, Allah anugerahi ilham, Allah anugerahi kecerdasan yang luar biasa dalam melihat peluang. Beliau tahu saat perang Badar usai banyak yang mendapatkan harta rampasan perang alias ghanimah. Dan muncul OKB, orang kaya baru, males. Betul nggak? Ada uang, ada yang nyari, udah kita beli aja lah, kira-kira begitu. Dulu air, pernah nggak kita menyangka, menduga, memprediksi air itu akan dijual secara kemasan? 15 tahun yang lalu, isi air ulang, nggak terbayang oleh kita, kecuali mungkin oleh orang-orang yang pandai melihat peluang. Ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf pandai melihat peluang. Akhirnya banyak orang yang beli. Akhirnya omset dan aset beliau meningkat. Kira-kira kalau kayak kita punya toko, punya kios, akhirnya jadi orang kaya. Itu beliau luar biasa. Jadi coba kita ini ambil ibrah dari seorang Abdurrahman bin Auf, ekonom handal, luar biasa. Gitu. Apa kira-kira yang bisa kita ambil hari ini? Apa ya gitu kan? Rongsokan mungkin dulu orang nggak kebayang dan sebagainya. Pak Ian nih sosok bisnismen gitu kan. Dan Nabi sudah memberikan teladan contoh. Gitu. Kita ini boleh usaha, ya. Boleh usaha dengan dasar ilmu, bukan dengan nafsu kita pengen kaya. Aduh pengen kaya, jangan. Pengen punya ilmu. Dengan ilmu kita gunakan menolong orang, membantu orang, dari situ ada rezeki. Betul nggak?
Contohnya, para nabi nggak pengen kaya, pengennya punya ilmu. Nabi Sulaiman dikasih ilmu, dengan ilmu Allah kasih anugerah, akhirnya jadi seorang raja. Dan beliau berucap, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Yang pengen kaya Qarun, betul nggak? Ya kita mah kaya alhamdulillah, ya banyak duit, ya bisa pakai umroh haji. Kayak lebih ada duit dikit, ya ngawinin orang, maksudnya ngawin lagi, kawinin orang yang belum punya istri, jangan kawin, biayain orang. Hati, istri saya dengar soalnya nanti. Di Bandung, di Ranca Bali, saya punya ada itu pesantren Al-Ittifaq, ya, namanya Mang Fuad, Kiai Fuad, ya. Beliau itu luar biasa. Daripada saya nikah lagi, mendingan saya nikahin santri-santrinya. Maksudnya menikahkan, membiayai. Begitu bagus itu, ya. Dan pondok pesantren itu banyak pertanian dan mensupport supermarket besar dalam hal sayur mayur. Gitu. Kita harus digdaya dan berdaya, tapi tadi dengan ilmu, bukan dengan kekayaan yang basicnya nafsu, bukan. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Gitu. Nah, lanjut. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Makanya tidak heran ketika malaikat Jibril berkata, kecuali Abu Bakar As-Siddiq dia tidak ada hisab. Gitu. Luar biasa kalau kita termasuk itu, ya. Karena memang ya Abu Bakar As-Siddiq ya istimewa. Kalau kita ya martabak paling istimewa, ya. Nah, kemudian yuqalu lahu, dikatakan kepada beliau, ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga. Qala, ketika dikisahkan Abu Bakar ketika dikisahkan bahwa masuk surga, la adkhulul jannata, la adkhulu, aku tidak mau masuk surga, ya al jannata, ke dalam surga, hatta yadkhula, sehingga masuk ma'i, bersamaku, man ahabbani, orang-orang yang mencintaiku, fi dari dunia, di negeri dunia. Luar biasa. Jadi beliau nggak mau masuk surga sendirian. Surga itu luas. Apa itu? Wajannatin arduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin, gitu. Di mana luasnya surga itu seluas apa? Langit dan bumi. Berapa luasnya? Hitung aja sendiri. Gitu. Nggak percaya gitu kan? Bahkan tentang Abu Bakar As-Siddiq ini istimewa sekali. Kata Imam Al-Muzani, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tentang keutamaan khalifah Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah julukannya khalifah Rasulullah. Khalifah itu yang terkemudian, yang menggantikan Rasulullah dalam hal kepemimpinan, bukan dalam kenabian, bukan. Ya, dalam hal kepemimpinan. Dalam kitab Dalilul Falihin dikatakan demikian. Kenapa beliau dikatakan khalifah Rasulullah? Karena beliau pengganti dalam hal kepemimpinan. Sedangkan Umar gelarnya adalah Amirul Mukminin, yang mengurusi segala rinci urusan orang-orang beriman. Gitu. Itulah siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian, oh iya, saya belum kasih tahu nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau itu nama aslinya adalah, mulanya adalah Abdul Ka'bah bin Abu Quhafah. Abdul Ka'bah bin Abu Quhafah Utsman. Itu. Kemudian ketika masuk Islam diubah, bukan dirubah, diubah. Biasa kan menggunakan bahasa yang baik dan benar, bukan dirubah dijadikan binatang rubah tuh, diubah.
Lalu beliau mengganti nama menjadi Abdullah bin Abu Quhafah, gitu. Abu Quhafah Utsman, gitu. Dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, kelompok orang-orang pertama yang masuk Islam dan termasuk orang dewasa yang masuk Islam. Kenapa disebut Abu Bakar As-Siddiq? Beliau adalah sosok ayah, sosok orang tua yang bakar itu pagi-pagi, yang lebih awal, lebih dulu As-Siddiq membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, diisrakan dan dimi'rajkan yang baginda Rasulullah Muhammad. Nah, Abu Bakar ketika dikabarkan masuk surga tanpa hisab, beliau nggak mau. Bukan berarti nggak mau masuk surga, nggak mau kalau sendirian. Pengen bersama orang-orang yang mencintai beliau ketika di dunia. Tentu cinta karena Allah, bukan cinta syahwat. Karena ketika cinta itu pasti dasar karena meneladani, dari sisi keteladanan. Nabi pun bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Ya, kalau cinta kepada baginda Rasul, bersama Rasul. Cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka bersama juga beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tinggal kita cinta dengan siapa, cintanya karena apa, gitu. Titik. Wa ala hadza hikayatun, dan atas ini hadis hikayatun, ada satu hikayat bisnadin dengan sanad muttasilin, dengan sanad yang bersambung ila Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, beliau yakni Sayyidina Anas bin Malik berkata, kunna, kami dulu pernah, julusan halnya duduk, kami dulu pernah duduk, indan nabiyyi alaihi salatu wassalam, di dekat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini kita kudu banyak baca sholawat, apalagi ketika disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id aqbala alaihi rajulun, id tiba, aqbala secara bahasa qabala itu menghadap, kiblat ya arah, ya kan. Tiba-tiba datang menghadap, menghampiri alaihi kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki, min ashabihi, dari kalangan sahabat beliau. Sahabat Nabi ini banyak. Ya. Kalau senang baca kisah-kisah sahabat dan tabiin, di sini banyak ratusan ebook, dan diantaranya berbicara tentang sahabat dan tabiin. Ya. Nanti boleh saya kirim. Ya. Wasaqahu, sedangkan saqahu tashkhobani daman, saqahu mengalir, ya, dari saqahu tashkhobani daman, kedua betis. Tashkhoban itu dua betis, daman itu darah, dam. Sedangkan kedua betis orang yang datang kepada Nabi dalam kondisi daman, apa? Ada darah. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka bersabda Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam, persisnya bertanya, ma hadza, apa ini? Maksudnya apa betismu berdarah? Kenapa? Qala, jawab laki-laki tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni marartu, sesungguhnya aku melintas, bikalbati fulanil munafiqi, melewat bikalbati, terhadap satu anjing, fulanil munafiki, milik si fulan yang munafik. Tuh di situ tuh ada anjing milik si orang munafik. Fanahashatni, lalu anjing itu pakai taknis, fanahashat karena kalbah. Lantas si anjing itu menggigit aku, yakni abadni
yakni si anjing itu menggigit aku. Faqala an-nabiyyu alaihi salam, lantas Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ijlis, duduk. Fajalasa, lantas laki-laki itu duduk baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Kangjeng Nabi, ya sambil diobatin. Falamma, maka ketika kana ada ba'da sa'atin, beberapa saat selanjutnya, id akbala, tetiba akbala, datang menghampiri, datang menghadap Kangjeng Nabi. Siapa? Rajulun, laki-laki, akharu, yang lain. Datang lagi laki-laki yang lain. Min ashabi, dari sahabat, dari kalangan sahabat beliau, sahabat Nabi. Ashab itu kan jamak. Wasaqahu taskhobani daman, dan mengalir, mengucur. Isqa kan ngalir air, tapi ini darah. Mengalir taskhobani, dari dua betis beliau, betis si laki-laki itu, daman, darah. Ini datang lagi seorang laki-laki yang mana betisnya juga berdarah dua-duanya. Faqala, lantas si laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, inni marartu bikalbati fulanil munafiki. Aku tadi melintas ya, bikalbati, terhadap satu anjing, fulanil munafiki, milik si fulan munafik itu. Fanahasatni, lantas anjing itu menggigit aku. Fanahabo, lalu bangkit. Nahboh dengan bangkit. Lantas bangkit siapa? Alaihi salatu wassalam, Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala li ashabihi, lantas baginda Nabi bersabda kepada sahabat-sahabatnya, halumu, yuk mari kita, bina, bersama kami, ila hadhil kalbah, menuju itu anjing, hatta naktula, biar kita, sehingga kita naktula, membunuhnya. Yuk kita bunuh yuk, kira-kira begitu ya, kalau perlu kita matiin gitu. Faqamu, maka berdirilah mereka, yakni para sahabat semuanya, kulluhum, semuanya. Wahamila kullu wahidin, wahamila, dan membawa, kullu wahidin, setiap orang itu, saifahu, pedangnya. Saif ya, saif itu pedang. Mungkin Asep Saifullah itu Saifullah, pedangnya Allah, ya begitulah ya, Saifuddin ya. Jadi Asep di sini ya dari, bukan kasep mungkin ya, dari Saif gitu ya, Saifuddin, pedangnya agama. Dulu ada sahabat yang julukannya Saifullah. Siapa itu? Pedangnya Allah. Siapa? Khalid bin Walid. Dulu jangan melihat seseorang dari masa lalunya saja. Sebab ada dulu yang ingin membunuh baginda Nabi, tapi kini jasadnya justru terkubur di samping makamnya baginda Nabi. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya saja, sebab dulu ada yang ingin memerangi agama Allah, tapi kini justru harum namanya dengan julukan Saifullah. Siapa itu? Khalid bin Walid. Gitu ya. Jadi Khalid bin Walid itu gelarnya Saifullah, pedangnya Allah. Tapi nggak pakai ya, kalau pakai ya Saifullah, enggak, Saifullah. Kalau di transliterasinya sin ya fa, Saifullah. Kalau Saifuddin pedangnya agama, mirip-mirip juga. Kalau kita Saifuddin ya. Bukan si Saib yang di Bandung itu ya, temannya si Ubed, temannya si Junet, bukan itu Maya. Awas ada copet. Ya, bos Saib. Nama bagus-bagus itu. Ya. Baik. Yuk kita matikan, masing-masing bawa pedang. Falamma atauha. Ya. Tapi sepertinya Nabi sudah tahu apa yang akan dilakukan. Ya. Nabi hanya ingin membuat fragmen, satu skenario biar mereka tahu apa yang akan terjadi. Ya. Dan kita memang ya semestinya tidak begitu langsung kekerasan. Faqamu kulluhum wa hamila kullu wahidin sayfahu. Falamma atauha, lantas ketika atauha mereka,
Saya tuh ingin kita ini ngaji kitab. Jadi ini beres, nanti kitab lagi. Kalau saya terinspirasi ngaji itu ya kitab, seperti Gus Baha tuh ngomong ya, walaupun bisa saja kita 2 jam 3 jam santai aja, bisa ngalor ngidul tapi terarah, on the track gitu. Ngaji kitab gitu ya. Falamma atauha, maka ketika mereka datang ya, hak kepada itu kalbah. Jadi kita belajar haknya kepada, rujuk kepada kalbah, anjing, bukan qalb. Kalau qalb hati, makanya transliterasinya tuh pakai Q kalau qalbu untuk hati, tapi kalau anjing pakai K, kalbu gitu ya. Waradu, dan mereka para sahabat itu hendak atau bermaksud an yadribuha, secara bahasa darab itu memukul, maksudnya hendak memenggal terhadap itu kalbah bisuyufi, dengan pedang-pedang, karena memang banyak orang mau pedang. Waqafat, maka berdirilah. Wukuf itu kan berhenti, berdiri. Baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu anjing berdiri di di hadapan Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata si anjing? Si anjing itu ingin bilang begini, waqalat, dan anjing itu berkata bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih, bilisanin fasihi, talqin gitu. Talq, bicara. Jadi kayaknya bahasa Inggris talk itu bahasa Inggris ya, talq, dengan lisan yang fasih, talqin, lancar bicaranya. Ini anjing loh, kok bisa anjing bicara? Jangan lupa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus tidak hanya untuk manusia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah ala bi muradi. Wa ma, dan tidaklah, arsalna, kami mengutus, ka, engkau wahai Nabi Muhammad, illa, melainkan ya. Illa, melainkan, rahmatan, halnya menjadi rahmat, kasih sayang, perwujudan kasih sayang bagi siapa? Lil alamin, bagi alam semesta. Apa alam semesta? Kullu ma siwallah fahuwa alam. Setiap segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani begitu. Jadi termasuk ini anjing. Bahkan kalau pernah kita bahas lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa matatha aslan fi madas zamani wa, terus apa lagi tuh? Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasan. Minhu dawab, minhu terhadap, daripada beliau, secara bahasa nih, minhu terhadap beliau, ad-dawabu, binatang melata apa saja, falam tahrab, maka tidak takut. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Jadi binatang buas apapun itu tidak takut. Nabi tidak takut, binatang buas tidak takut. Bahkan riwayat Aisyah ketika ada serigala ya, itu memainkan ekornya ketika bersama dengan Nabi. Dan Nabi mengadukan apa yang terjadi, yang dialami oleh sesama serigala, dilaporkan oleh serigala itu kepada Kangjeng Nabi. Luar biasa. Minhu dawabu falam tar wa ma waqa'at dzubabatun abada, dan tidak pernah hinggap sedikit pun apa? Dzubabah, lalat. Kenapa? Minhu waqa'at dzubabat wa ma waqa'at dzubabatun. Karena apa? Fi jismil hasani, karena bagusnya jisim beliau. Karena memang beliau ini diutus untuk alam semesta. Termasuk wajar kalau anjing kemudian menyampaikan apa yang beliau apa yang dialami oleh anjing. Kenapa anjing itu menggigit 2 orang tadi?
Nah, maka kata anjing, mohon maaf ya, dalam surah mana Al-Quran? Dalam surah Al-Maidah ayat berapa itu? Dalam surah Al-Maidah ayat 5 kalau nggak salah. Itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang bagi saya menarik sekali. Di situ jangankan manusia, anjing saja kalau punya ilmu itu di ayat 4 Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka menanyakan kepadamu madza uhilla lahum, apakah yang dihalalkan bagi mereka. Qul, katakanlah, uhilla lakumut thayyibat, katakanlah yang dihalalkan bagimu itu adalah yang baik-baik. Apalagi wa ma'allamtum, dan buruan itu apa? Hasil buruan, bukan buruan dalam bahasa Sunda. Hasil buruan itu apa? Hasil tangkapan, ya, yang ditangkap minal jawarihi, oleh binatang buas, ya, mukallibina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang menarik di sini menggunakan mukallibina dari kata kalb. Dalam tafsir Jalalain, hasil buruan dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar seperti, dalam tafsir Jalalain nih, anjing, serigala, dan burung yang mana mimma 'allamakumullah, yang mana kamu ajar mereka itu. Jangankan manusia, anjing saja kalau diberi ilmu, anjing saja kalau punya ilmu, dia menangkap buruan, kemudian buruan itu kita makan, dalam ayat ini boleh nggak? Boleh, ya kan? Dalam ayat 4 surah Al-Maidah, yang diajar, tapi bukan sembarang anjing, bukan sembarang anjing, tapi yang diajar, yang sudah dilepaskan itu diajar dulu. Jadi artinya saya ingin bilang, jangankan manusia, anjing saja kalau dia punya ilmu itu memiliki posisi khusus, begitu. Nah, kembali, jadi bukan karena anjingnya nih, karena ilmunya. Saya ingin bilang ilmunya, bukan anjingnya, bukan. Gitu. Artinya makanya ayo kita harus punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, beberapa tingkat. Oke, lanjut. Kata si anjing itu yang sebelumnya menggigit apa? Menggigit dua orang tadi, la taqtulni, janganlah Anda membunuh aku. Fa inni mu'minatun. Ini memang tadi menggunakan tak marbutoh, ya, karena memang kalbah, anjingnya betina. La taqtulni, janganlah Anda membunuh aku. Fa inni mu'minatun, karena sesungguhnya aku adalah seekor anjing betina. Ya. Jangan dipahami dulu anjing yang mukmin. Maksudnya apa? Jangan dipahami dulu aku seorang mukminah, bukan. Anjing mukminatun, yang beriman billahi wa rasulihi, yang iman kepada Allah dan Rasul. Wajar kalau kata Ebit GAD ketika ada musibah dan berbagai hal keburukan lainnya, dia bilang apa? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang, sebab sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Ayo introspeksi diri, tafakkur alam, tadabbur Al-Quran, introspeksi diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu sekalian apakah kamu tidak memperhatikan diri? Ayo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, introspeksi diri kamu sebelum kamu kelak dihisab. Banyak evaluasi diri. Tuh, ya. Anjing saja beriman kepada Allah dan Rasul. Faqala, lalu baginda Nabi bersabda, nanya kepada anjing tadi, malaki, laka kepada laki-laki, kalau laki kepada perempuan, karena ini adalah anjing betina. Malaki, apa
hal kamu, maksudnya mengapa kamu nahasti, ti itu domir anti, kamu menggigit hadaini kepada dua, secara bahasa hadza ini, kepada dua ini, ar-rajulaini laki-laki, mengapa kamu menggigit dua orang laki-laki ini? Faqalat, lantas si anjing itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kalbatun, sesungguhnya aku adalah anjing betina, makmuratun, yang diperintahkan, bi'an, agar untuk anhasya, menggigit, man, orang, sabba, yang mencaci maki, Abu Bakrin, kepada Abu Bakar, wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan mencaci Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai kepada beliau, kepada dua sahabat itu. Oh, ternyata si laki-laki ini tuh lagi ngomongin Abu Bakar dan Umar dan mencaci maki. Padahal ini dua orang, Abu Bakar dan Umar, memiliki istimewa, disebut ahli surga. Termasuk juga Abu Bakar adalah salah satu mertuanya Kanjeng Nabi, sebab Abu Bakar punya anak namanya Sayyidah Aisyah yang dinikahi oleh baginda Rasul. Pun demikian Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq, beliau selain Al-Faruq yang bisa memisahkan antara hak dan batil, beliau Amirul Mukminin, beliau juga termasuk mertuanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidah Hafsah dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi ketahuan kenapa sabab musabab anjing ini menggigit dua laki-laki tadi. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, ya hadani, hei dua orang ini, dua laki-laki tadi, amatasma'ani, tidakkah kamu berdua mendengar mataqulul kalbatu, apa yang diucapkan oleh anjing betina itu? Qala, keduanya menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna, sesungguhnya kami, taibina, ya, taibina, bertaubat, termasuk orang-orang yang bertaubat, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Luar biasa. Maka dari itu, ini kita menghormati para sahabat, ya. Jangan mencaci maki para sahabat. Sama terhadap orang-orang soleh, terhadap para ulama, kita jangan mencaci. Betul ada saja kekurangan, kealpan, kesalahan, biarkan itu urusan dia. Doakan semoga Allah memberikan taufik hidayah, maghfirah dan rahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga ada manfaat dan barokah untuk kita semua, dan kita bisa mengambil ibrah daripada kisah yang telah kita bahas pada kesempatan ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dzakar, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan, kealapan, kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.